Oke, selamat pagi dan menjelang siang ya, dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, mudah-mudahan juga kita semua dalam keadaan sehat, dan bisa belajar, ilmu bisa lulus tepat pada waktunya. Oke, nah untuk pertanyaan-pertanyaannya tadi apakah lab yang di pending akan diikutkan di berikutnya? Iya, akan diikutkan di berikutnya. Terus kemudian karena memang ini pembelajarannya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, Ibu sangat berharap teman-teman semua bisa lebih aktif ya. Banyak yang mengeluhkan dengan pembelajaran virtual kurang nyambung, kurang A, B sampai dengan Z, tapi Ibu berharap dilakukan lagi usaha maksimal, upaya maksimal dari teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mengikuti pelajarannya. Apapun yang tidak dipahami terkait itu pembelajaran, boleh ditanyakan di grup maupun di secara pribadi atau personal chat. Silahkan. Yang penting untuk kebaikan kita bersama, ya. Asal jangan nanyanya pada saat ujian, itu nggak boleh. Nah, sama seperti kemarin, Ibu sudah memberikan tugas sebenarnya sama kalian bagaimana cara melakukan pengkajian, bagaimana sih kita mendapatkan informasi, bagaimana cara kita, apa saja yang mau kita tanyakan, ya, apa saja yang kita tanyakan pada Ibu sehingga informasi yang kita butuhkan, yang kita harapkan untuk menegakkan diagnosa bisa kita dapatkan. Iya, Bu. Memang benar sudah didengarkan VN Ibu yang minggu lalu, ya. Ibu mau tanya pada Lulu Cita Rahayu, apa saja yang ditanyakan, apa saja yang pada saat melakukan anamnesa, apa saja yang ditanyakan? Diagnosa, Ibu. Kan kita menegakkan diagnosa harus kita tanya dulu. Ada Iya. yang anamnesa, apa saja yang kita anamnesa? Kan untuk anamnesa ya, terus kemudian pemeriksaan fisik. Nah, anamnesa nanti kita di data S, kemudian hasil pemeriksaan kita berada di data O, ya. Ya kan? Terus kemudian dari hasil pengkajian, dari hasil pemeriksaan fisik, dan kalau ada hasil pemeriksaan penunjang, maka kita tegakkan diagnosa. Setelah kita ketahui diagnosa, suaranya putus-putus. Enggak, Bu. Dikit, Bu, dikit. 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 Tapi bisa kedengaran nggak? Jangan sampai kurang. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu tetap record, nanti bisa dilihat di YouTube juga, tapi bukan berarti tidak ikut menyimak pada saat hari ini ya. Nah, setelah kita lakukan anamnesa, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, setelah kita lakukan pemeriksaan penunjang, ya, maka kita tegakkan diagnosanya. Setelah dapat diagnosanya, maka boleh kita lakukan perencanaan, ya, pelaksanaan dan evaluasi. Yang kita tadi 7 langkah Varney, ini kita buat menjadi, kita dokumentasikan menjadi SOAP, subjektif, objektif, apalagi? Ayo. Apa? Subjek, objek, Assessment. 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 Dan diagnosa. Terus kemudian apa lagi? P sama dengan Planning. ya, penata laksanaan di dalam penata laksanaan itu minimal ada 2 kriteria. Boleh dia perencanaan pelaksanaan ataupun pelaksanaan dan evaluasi. Karena di penata laksanaan itu ada 3 dari 7 langkah Varney. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jangan Ya. saya. Itu, oke.
Jadi jawab ya, subjektif, objektif, assessment, Penata laksanaan. Ya. Laksana. Nah, data S itu apa saja isinya? Kayak nama bukan bu, nama, umur. Biodata. Itu Biodata. biodata di Identitas. data S itu tidak. Subjek yang dapat kita nanya-nanya ya, Bu. Hmm? Yang dapat dari pasiennya, keluhan pasiennya. Dari keluhan pasien. Boleh. Apa lagi? Data S apa saja? Biodata ibu dan biodata ayah dan suami. Biodata. Biodata pengkajian. Biodata itu ada di biodata, kemudian S-nya berbeda. Apa yang ada di S? Informasi dari pasien tentang Informasi dari pasien. Oke, benar. Riwayat penyakit. Apa? Hei, kan sudah. yang objektifnya data dari hasil pemeriksaan. Ya. Nah, kalau dia pasien pertama kali kunjungan ke kita, belum ada prolognya, maka S-nya lumayan banyak dan O-nya juga banyak. Tapi ketika pasien itu sudah kunjungan ulang, maka dari buku KIA-nya kita pindahkan ke prolog. Maka di data S-nya hanya sangat singkat, cukup dengan alasan kunjungan saja. Alasan kunjungan dan keluhannya ya. Ya, Bu. Jadi harus dibedakan pasien ini pasien pertama kali datang atau tidak. Kalau pertama kali datang hamil masih untuk tahu dia hamil atau tidak, maka penata laksanaan kita juga berbeda. Kenapa? Karena kita harus memberikan tespek terlebih dahulu. Gitu kan? Kalau sudah kunjungan ulang, maka kita tinggal lihat buku KIA-nya, kita melanjutkan. Ingat. Ayo, nanti harus membuat video mengkaji temannya. Terserah kalian mengkaji temannya atau keluarganya. Keluarganya boleh dikaji. Jadi belajar bagaimana cara kalian menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada orang lain. Ya. Harapan ibu agar kalian semakin lancar dalam hal komunikasi, karena dipikirkan dengan zaman era ya, di era virtual kalian terbiasa mengetik tanpa berbicara. Ya. Nanti ke pasien juga kalian seperti itu. Kita WA-an aja ya, kita chat aja ya. Bu, Ibu mau periksa hamil, kita Zoom aja ya, Bu. Nah, ya. Ya kali. Kenapa? Kenapa dia? Nah, kemarin ketika pasien datang, kan kita anamnesa. Dia anamnesa apa saja yang kita anamnesa dia. Yang di saja yang kita tanyakan pada pasien. Oh, keluhan ibu. Oke, benar. Terus riwayat kehamilan mungkin enggak ya. Kan udah ada biasanya. Enggak apa-apa. Iya ya. Apa aja. Terus ya. Riwayat kehamilan, keluhan.
Ayo, Perkembangan apa ya? Buya. boleh. Apa Siapa yang itu? dirasakan ibu? Apa yang Ibu. dirasakan ibu? Siapa lagi? Riwayat kesehatan Siapa lagi? yang Yang mau jawab. Apa? Riwayat sosial, Riwayat. riwayat obstetri, Bu. Ya. riwayat sosial. Riwayat kehamilannya, keluhan, identitas. Oke, boleh dong ditanyakan bagaimana caranya menanyakan? Mulai dari siapa ibunya? Bu, selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya, Bu? Oke. Boleh? Ya, Fazri adalah bidannya dan ibu adalah pasiennya. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Ibu Bidan. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, Bu Bidan. Ini Bu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu mengenai untuk apa namanya? Saling bantu ya. Kalian semua bidan dan Ibu adalah pasien. Serang Ibu, nggak apa-apa. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu dari biodata dan beberapa pertanyaan juga nanti tentang keluhan yang Ibu rasakan. Boleh Bu. Iya, yang pertama nama lengkapnya siapa ya Bu? Nama lengkapnya Siti Julaiha. Lanjut. Ingat dulu siapa ya? Ayo Dea, bantuin Dea. Nama saya Siti Julaiha. Mau nanya apa lagi, Bu? Umur. Alamat ibu berapa? Umurnya masih 16 tahun. Selamat tinggal. Iya. Kenapa? Tinggalnya di mana, Bu? Di Cilenggang. Alamatnya. Alamatnya masih tinggal sama Mama. Pendidikan terakhir ibu. Cuma sampai SMP. Status ibu, Suami ibu nggak ada. Kenapa? Nama Ada? Nama suaminya siapa, Bu? Kenapa? Suaminya. Suaminya siapa? Suaminya ada. Kok Bu Bidan nanyanya kayak gitu? Umur berapa? Jaga privasi pasien, hargai pasien. Suaminya ada, dianterin tuh ada di depan. Tapi aku maunya sama Mama aja. Lanjut. Mau tanya apa lagi? Tinggal di Cilenggang. Masih sama orang tua. Tanya apa lagi? Usia 16 tahun. Tanggal lahirnya Bu. Apa? Tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya. Ini tahun 2020 berarti 2004. Tanggalnya. Tanggal 1 bulan 1 2004. 2004. Tempat lahirnya Bu. Tempat lahirnya di Cilenggang, di tempat mama saya. Oh, iya. Lagi. Agamanya. Itu baru identitas loh. Iya. Lanjut. Pekerjaan sehari-hari apa Ibu? Saya mah nggak kerja. Saya cuma di rumah aja nungguin suami saya pulang. Berarti ibu rumah tangga gitu ya. Iya, tapi saya mah bantuin mama saya. Mama saya yang kerja. Ayo nih, buktikannya banyak loh ini. Ada berapa? Ada 20. Oh iya Bu, ya udah kalau gitu.
Nama suaminya siapa ya, Bu? Kipli. Kipli. Mas Kipli. Kalau boleh tahu, usia Pekerjaan suaminya. Oh, sama saya mah kerja, suami saya kerja. Tiap hari pergi kerja suami saya. Itu baru identitas ya? Beridentitas. Tanya dong, kan baru udah disebut. Berapa? Bentar ya. Tapi apakah ada keluhan? Meda, Ibu lagi ngajar. Kamu udah sampai di kampus ya? Oke, mau ngantar suratnya? Bentar lagi boleh ya? Ya. Oke. Apa? Suami saya kerjanya suami saya itu di kereta, tiap hari dia bawa kereta. Apalagi yang ditanya sama suaminya aja juga belum lengkap. Tanggal lahir. Suami Ibu pendidikan suami ya. Pendidikan suami. Suami juga belum. Saya mah beda 10 tahun. Suami saya 26 tahun. Suku ibu sama suami ibu apa? Mas Kipli Jawa. Saya ikut Lulu. Lulu suku kamu apa, Lu? Lulu Citarahayu sukumu apa? Bu. Sunda. Sunda. Ah, Sunda. Oke. Suami saya Jawa, saya Sunda. Agamanya? Agama. Agama apa? Ibu Ero tanya nih. Coba bisa Ibu Ero. Oke, agamanya, agama saya Kristen. Ikut nenek. Apalagi? Ikut Hegel. Agama suaminya. Ikut Hegel. Agama suaminya berarti. Sama, ikut Hegel. Kristen. Ada lagi? Masih identitas, belum riwayat kehamilan yang sekarang, riwayat kehamilan yang lalu. Kewarganegaraannya, Bu. Kewarganegaraannya, Bu. Keluarga negara di Indonesia. Nggak bisa. Indonesia. itu diperlukan nggak sih, Bu? Apa? Pendidikan. Nomor telepon. Boleh. Nomor telepon tuh. Boleh. Ibu nomor teleponnya berapa, Bu? 0812 XXXX. Apa lagi? Udah, Bu. Itu baru identitas, sayang. Kalau pendidikan, Bu? Pendidikan suami saya. Pendidikan suami. Suami saya. Ibu, pendidikan ibu. Saya kan tadi udah bilang Bu Bidan nggak catat ya. Saya kan cuma lulusan saya nggak lulus SMA karena suami saya langsung minta nikah. Karena di tempat saya kalau sampai 17 tahun belum nikah dibilang perawan tua. Ini tinggal 10 menit lagi, basi sampai cuma identitas. Ayo dong. Ayo cepet. Riwayat kehamilan yang sekarang. Apa yang ditanyakan di riwayat kehamilan yang sekarang? Keluhan sebelumnya. Keluhan yang Ibu rasakan akhir-akhir ini. Ibu. Itu Bu Bidan kenapa saya datang ke sini. Saya tuh mual, muntah, nggak bisa cium makanan, semuanya bau, suami saya bau, semua bau. Itu belum, itu baru keluhan. Apa lagi? Riwayat kehamilan yang paling penting. HPHT Riwayat riwayat menstruasi.
Iya. Ya. Ibu Oke. hari pertama. Pasti tanggal Hari berapa? pertama haid. Terakhir kali Ibu dapat haid kapan? Oke. Ini nanti Haid pertama. menyambung, ingat ya daftar hadirnya ya. Ya jadi kalau nanya langsung tanya lagi. Semua harus bisa ya. Semua harus bisa. Oke. Ya, Bu. Saya itu kan nikah sekarang bulan berapa sih Bu Bidan? Bulan 12. Bulan Bulan Desember. Bulan 12. Terus saya itu nikahnya itu bulan 9 tanggal 1 kan. Tapi saya itu haid terakhirnya itu tanggal 25 bersih. Bulan 8. Jadi bulan 9 saya nggak dapat haid lagi. Ini Ibu kalau menstruasinya itu berapa hari, Bu? Saya biasanya 5 hari. Tadi 5 saya hari. bilang tanggal berapa, Bu? Saya terakhir bersihnya? 5 bersih ya, Bu. Tanggal 3 ya, Bu? Enggak, tanggal berapa tadi saya bilang? 28. 28. 28. 28. 25. 25 bulan 8. Bukan. Nah, saya itu sudah Nikahnya tanggal 1. dengerin. Tanggal 25 bulan 8 2020 saya sudah bersih, nggak haid lagi. Saya biasanya kalau haid itu 5 hari. Berarti HPHT saya tanggal berapa, Bu Bidan? Tanggal 20 bulan 8 2020. Ega ya. 20 bulan 8 tahun 2020. Nanti ingat, catat hitung usia kehamilan sekarang. Ya, kita lanjut dulu, itu HPHT-nya. Bu Bidan, ini kehamilan saya yang pertama. Saya nggak pernah keguguran. Apalagi? Riwayat kehamilan. Karena ini adalah hamil pertama, maka tidak ada riwayat kehamilan persalinan yang lalu. Tapi kalau ini kehamilan yang kedua, maka wajib kita tanyakan riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu. Ya, contoh, ini adalah kehamilan yang ketiga saya, Bu Bidan. Ini saya hamil anak ketiga. Maka kalian wajib menanyakan riwayat hamil persalinan dan sebelumnya. ya, hamilnya ada masalah apa tidak, persalinannya ada masalah atau tidak, ya, persalinannya ada masalah apa tidak, nifasnya ada masalah apa tidak, karena ini berhubungan. Kalau hamil anak pertama ternyata di SC karena apa? Pada saat usia kehamilan 37 minggu, bagian terendah dari janin belum masuk pintu atas panggul, artinya pintu atas panggul atau panggul si ibu sempit. Bisa karena panggul sempit, bisa karena lilitan tali pusat, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian pada saat persalinan, kita harus tahu juga ada masalah nggak, ada perdarahan apa enggak. Sehingga kita punya persiapan ketika si ibunya nanti akan bersalin. Pada saat nifas, ada masalah apa tidak? Terus usia kehamilannya berapa? Pada saat usia kehamilan berapa minggu melahirkan? Prematur kah? Postmatur kah? Ada HPP? HAP? Kemudian nifasnya gimana? KB-nya seperti apa? Itu harus ditanyakan. Contoh ya. Ibu tanya deh, pasiennya deh ya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, ngelihat Ibu tertawa, saya juga jadi bahagia. Gimana, Ibu? Bu Dea datang ke tempat saya, mau
Apa ini, Bu? Konsultasi nih, Bu. Konsultasi apa, Bu? Ini kok beberapa hari ini saya merasa mual, Oke. nggak enak, sakit semua gitu, Ibu. Mual, nggak enak. Mudah lelah. Kenapa? Mudah lelah. Oke. Iya. Mudah lelah. Sudah pernah periksa sebelumnya? Belum. Belum. Ibu sudah menikah? Sudah. Kesini diantar sama siapa, Ibu? Sama suami, Bu. Sama suami. Sudah menikah berapa lama, Ibu? Baru 6 bulan. Baru berapa? 6 bulan. 6 bulan. Ya. Oke, Iya, baru 6 bulan. Wah, masih hangat-hangatnya ya, Ibu ya. Nanti saya tanya identitasnya ya, Bu. Oke, kita lewatin ya identitas, baik identitas Ibu dan suami. Kita tanyakan. Berarti dulu pernikahannya di acaranya di mana, Bu? Halo? Kata Ibu? Pernikahannya di mana? Nikah di mana, Ibu? Di masjid, Bu. Di masjid. Di masjid. Di masjid yang di sini apa di mana, Ibu? Di sini kok, Bu, dekat rumah. Oh, dekat rumah. Masih masa pandemik ya berarti ya. Pakai masker ya. Oke, baik. Nah, itu tujuannya kita menanyakan itu pernikahannya di mana. Kita tahu berarti ini pernikahan yang sah. Ya, direstui oleh keluarga. Berarti pernikahan. Nah, Ibu nanya nih agak sensitif. Ini pernikahan Ibu yang pertama? Iya. Iya. Pertama. Kalau untuk Bapak? Kita juga. Oke, berarti sama-sama single ketemu single ya Bapak ya? Ya, Bapak dan Ibu ya? Oke. Siap. Sebelumnya Ibu setelah menikah Ibu masih menggunakan KB? Ada KB? Enggak. Oh, enggak. Berarti emang pengen langsung punya anak ya Ibu ya? Iya. Sudah siap sepertinya Ibu. Oke. Nah, haid terakhirnya kapan Ibu? Kan udah nikah nih 6 bulan. Setelah nikah masih haid apa tidak, Bu? Masih. Masih. Terakhir itu Oke. iya. Terakhir itu saya mulai haid 6 November. 6 November. Oh, masih Kok baru baru ya? Itu nggak apa-apa. 6 November berarti itu pertama kali dapet apa sudah selesai? Pertama kali dapat. Oh, pertama kali dapat. Berarti sekarang ini Ibu telat 6 hari ya, Bu ya? Iya. Harusnya. Biasanya mundur apa maju? Biasanya mundur apa maju? Maju. Maju. Kalau datang tanggal 6, harusnya tanggal berapa, Ibu? Sekitar tanggal 2 atau Oke, kita mau lihat siklusnya ya. Ingat ya, mau lihat siklus ibunya. Siklus ibunya 28 kah? Atau siklus pendek atau siklus yang panjang haidnya? Oke. Nah, Ibu berarti... 2 berarti panjang. Berarti harusnya intinya maju ya, Bu ya. Berarti biasanya Ibu maju. Nah, Ibu kan merasakan mual. Nah, itu biasanya memang yang namanya pengantin baru merasakan karena keinginan memiliki